Sorry banget, nggak pantas. Aku menolak. Aku Virgon tidak setuju dan tidak pernah, tidak akan. Ini memalukan. Ya siap-siap aja. Mau nyokapnya sesak napas nggak? Gitu yang pertama. Mau keluarganya pada sama nggak bergejolak. Jadi biar imbang gitu loh. Jadi lihat aja ya. Kalau nggak diakhirin, jujur, aku akan terus-terusan begini. Nggak enak didengar kan? Tolong akhirin segera. Baru. Aku orangnya nggak bisa terima hal-hal yang kayak gini. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. History keluarga ini memang cukup menyita perhatian pemirsa Insertizen di tahun 2022-2023. Sampai akhirnya di 2023 ini pasangan dari Inara dan juga Virgon telah resmi bercerai. Tapi tidak sampai di situ karena ternyata sang ibunda di penghujung tahun 2023 ini malah mendapatkan cinta dari seseorang yang kita juga nggak tahu ya bagaimana juntrungannya saat ini. Dan sekarang sudah bergabung di studio kakak perempuan dari Virgon. So please welcome on studio kakak Feby Carol. Kak Feby, thank you so much for coming. Kabarnya gimana, baik? Baik, sehat. Cuman ini suara lagi agak serak ya. Betul sekali, sekarang ini sedang marak sekali batpil ya. Soalnya nada-nadanya ini terus ya, kebanyakan wawancara. Oh iya, terus serius? kurang tidur, kecapean. Terus kemarin latihan vokal juga, jadi begini, kayak abis konser. Padahal yang konser Coldplay ya, tapi kalau tetap kebagian seraknya ya. Tapi thank you so much for coming. Iya, sama-sama. Kemarin beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, to be exact gitu ya, bahwa Mami Eva kan sempat kesini. Yeah. Dan kali ini kan sebenarnya kalau yang aku lihat tuh aura-aura pertikaiannya udah lumayan turun lah ya. Sekarang ini memang aura-aura cinta dari Mami Eva dan juga Kak Jordan yang memang kita pengen tahu nih point of view dari Kak Feby selaku anak pertama. Tapi sebelum itu mungkin kita mau kenalan dulu sama seorang Feby Carol gitu. Kak Feby ini kan tadi sempat bilang latihan. Jadi siapa seorang Feby Carol ini, usianya berapa, tinggal di mana, kalau mau di-sharing sama Insertizen juga boleh. Ya, aku 2 bersaudara sama Virgon, hanya ada 2. Aku nomor pertama, perempuan, Virgon, udah. Selebihnya ada 5 itu anak-anak angkat lah. Anak-anak angkat Mami yang sudah dianggap anak gitu. Tapi bukan anak bener. Bukan anak kandung ya. Seperti anak saking udah mereka dekat, kedekatannya jadi udah like a family gitu, dianggap anak. Tapi emang berarti kalau misalnya tadi Kak Carol bilang ada 5 anak yang diangkat Talent. karena kedekatan. Talent Mami 5, cowok, salah satunya Jordan Ali. Talentnya tuh apakah Mami ini memang bukan marketing ya, apa agency atau apa gitu? Ya dulu-dulu lebih ke misalnya nyanyi atau apa, tapi nggak terlalu aktif, tapi sekali-sekali masih ada gitu. Oh, oke. And then? Udah gitu aku dulunya juga main sinetron dan juga ya beberapa film, tapi memang aku nggak terlalu fokusin gitu. Karena kan aku kan insomnia. Jadi kalau misalnya syuting pagi itu suka agak menyiksa gitu. Jadi kadang-kadang aku jalanin, kadang nggak terlalu fokus intinya. Belakangan aku coba nyanyi nih. Tapi ya baru coba-coba ya. Ini sebenarnya deket-deket ini mau keluarin single sih. Tapi ya nggak tahu berduet atau solo. Kalau solo kan nanti kewalahan. Pengennya sih duet, tapi masih mencari yang pas banget gitu. Tapi sekarang ini kan memang statusnya sebagai seorang ibu rumah tangga juga ya. Ibu rumah tangga juga, sudah berkeluarga, anak aku 1. Datang ke sini juga. Anterin aku juga, aktif banget gitu. Ya gitu deh keluargaku. Jadi gitu ya, tapi oke, lanjut lagi bahwa ternyata memang Kak Feby langsung menyebutkan Mami pun memang memiliki 5 anak angkat, yang salah satunya adalah Jordan. Itu dari tahun berapa? Kalau Jordan itu orang yang baru masuk, maksudnya yang di circle kita baru dekat gitu. Yang Barunya tuh kapan? Intense. 2023 ini? Kalau aku sih ya mengenal dia tuh baru tahun ini. Jujur. Terus? Kalau anak yang lain-lainnya seperti anak angkat yang lain itu udah beberapa tahun aku kenal. Nah itu mereka ya cukup baik lah ya. Deket banget juga enggak, tapi udah bukan yang jarang. Maksudnya agak lumayan ketemu sering gitu. Walaupun dalam waktu yang tidak
Bukan yang sekarang ketemu, besok ketemu gitu. Mungkin ya seminggu sekali atau mungkin sebulan. Enggak juga, ya pokoknya masih ada event-event tertentu atau apa gitu. Tapi kita sekarang mungkin akan lebih straightforward lagi bahwa memang Mami Eva dan juga Kak Jordan ini semakin sering menyatakan bagaimana hubungan mereka. Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Let's check it out. Dia lagi deket aku wajar-wajar aja kali. Bukan aku bela ya. Ketika aku naik, contoh nih, aku naik mobil, dia naik motor. Pasti enggak di jalanan, kamu simpen dulu motor kamu ikut sama saya. Bener nggak? Kalau sama orang yang kita kasih begitu kan? Kalau dari aku pribadi, mohon maaf kalau aku dibilang pansos, enggak. Mami selalu ngajak aku untuk wawancara. Aku selalu bilang begini, Mi, talent Mami kan banyak, ya kan? Ada Robiko, ada Ica, ada Odi. Aku nggak mau cemburu sosial di antara aku sama talent-talent Mami. Soalnya yang diajak tuh aku selalu menghindar, begitu kan? Mi, udah sini Jordan temenin Mami. Aku selalu menghindar, gitu kan? Karena apa? Aku nggak mau dicap pansos. Oke, Kakak Feby bagaimana tanggapannya? Boleh jujur? Boleh dong, harus jujur dong. Oke. Kalau minum dulu? Enggak. boleh kan aus ya. Mungkin ya? Tadi pas ngeliat videonya agak-agak gimana gitu bergetar. Biar nggak serak ya. Betul. Ini mau ngomong panjang soalnya. Oh iya ya, baik-baik. Kita tungguin Kak. Perlu tisu, perlu apa kita hadain. Oke. Ya kan? Jadi dari awal itu memang niatnya dia itu ingin sekali terkenal dan viral. Ini cowok ya. Jordan Ali. Dia memang niatnya dekat sama nyokap. Itu dia pengen, karena kan dia jobnya itu 4 tahun sepi. Jadi dia manfaatin nyokap. Karena kasus keluarga kemarin lagi cukup ini ya, cukup viral. Nah, jadi dia deket. Tapi kan dia nggak bisa komen yang terlalu dalam. Karena kan ini dia bukan bukan keluarga. Jadi dia tahu, oh ini kayaknya bukan porsinya untuk bicara. Akhirnya dia mencari cerita sendiri. Awalnya konten dari kebablasan. Awalnya itu dia konten, dia bikin begini, bikin begitu, aku tahu. Iya. Nah, terus tiba-tiba setelah yang biasa-biasa itu ada yang luar biasa. Ada yang kontennya itu cukup cukup menurut aku sih nggak pantas ya, kurang pantas. Di situ yang ada my love, there's only you in my love, dengan pakai jas, dengan Mami juga pakai baju yang seperti mau pre-wed, dengan cium tangan dan ada peluk, ada segala macam. Itu aku udah mulai marah. Lagi diulangin lagi besoknya, aku mencintaimu segala macam gitu. Cinta tidak memandang begitu. Nah itu membentuk satu opini dan jadi nggak bagus gitu. Akhirnya keluarga ini apa? Nah aku juga marah. Tapi dia masih nggak dengar. Enggak kak, ini sebatas konten kak katanya. Jangan macem-macem, jangan kayak begini. Yang ini boleh, yang ini udah berlebihan. Kakak sorry kak, ini FYP kak. Katanya begitu. Oke, Kak, dia langsung ngomong ke kamu ya? Awalnya nggak setuju. Sorry nggak setuju. Ini bakalan kena dampak karena Mami itu anak 10 bersaudara dan dia perempuan paling nomor 2, tapi dia paling besar gitu. Nah itu bakalan dibully lah. Belum lagi dampak Virgon kemarin belum ketok palu. Ya. Akhirnya dari situ feelingnya benar. Keluarga rame serame-ramenya dan Mami dihujat. Dan yang paling parah lagi, adik pertama kirimin. Abis keluarga, besoknya adikku marah, dikirimin linknya. Ini apa kak? Tolong jelasin. Maksudnya apa? Sorry Gon, kakak nggak tahu apa-apa. Jujur ini di luar kendali. Bisa tanyain sama Mami. Mereka nggak ada apa-apa setahu kakak. Bilang sama Mami ya, bulan ini aku tidak kirim bulanan. Jangan gitu dong. Nanti kan gini. Nanti kan dia juga butuh. Kalau marah boleh tapi nggak boleh gitu. Nggak. Suruh dia minta maaf satu-satu ke keluarga. Jangan bikin malu. Baru aku mau transfer uang bulanannya. Aku sampai lagi. Mam, kata Virgon, Mami disuruh minta maaf. Aku kemarin sudah klarifikasi katanya ke adik-adikku dan lain sebagainya. Terus ya udah, ngapain aku minta maaf, aku nggak salah. Aku sampein lagi ke Virgon. Gon, Mami udah klarifikasi. Aku tidak butuh klarifikasi katanya. Yang aku butuh permintaan maaf. Titik. Udah,
jangan harap mobil bulan depan aku turunin. Aduh, jadi serius. Yang tadinya Bercanda. akhir tahun Desember, setelah dia ketok palu, baru dia mau beliin mobil mami. Mau gantiin. Sebelumnya kan ada rusak, turun mesin dan lain-lain. Akhirnya dia janji ke pending dan dia ada masalah, selesai dari masalah dia janji Desember. Gara-gara kasus ini kena dampak, jadi Virgon berubah pikiran dan tidak dibelikan. Digantikan ya Jadi ada banyak-banyak kerugian. Kerugian dari mobil, dari bulanan juga nggak ditransfer gitu. Belum lagi juga endorse juga diputusin sebelah pihak. Karena hal yang memang sorry banget, nggak pantas. Aku menolak. Aku Virgon tidak setuju dan tidak pernah, tidak akan. Ini memalukan. Sorry ya, ini memalukan. Oke, mungkin supaya kita bisa relate seperti apa sih mungkin foto-foto yang dimaksudkan oleh Kak Feby. Kita akan lihat dulu beberapa capturean dari foto-foto yang dibuat konten oleh Mami Eva dan juga Kak Jordan Ali. Let's check it out. Oke, ini adalah pada saat mungkin perayaan pesta kostum, lalu? Ini arisan tapi karena Oktober jadi ada Halloween begitu. Oke, ini kamu tahu ya? Nah ini nih yang kayak mau pre-wed, yang kayak mau nikah besok nih, aku paling gak suka ini. Dan yang satu lagi. Oke. Ada lagi. Segala konten-kontennya atau backsound-backsoundnya ya. Ada lagi? Itu aja? Oke. So pertanyaan aku, setelah kamu menyatakan bahwa dengan sangat lantang tidak setuju dan oke, memang awalnya kita ada konsep lah untuk membuat konten tapi sudah melewati batas yang wajar. Apa respon Mami sebetulnya? Mami itu kayak disetir sama si Jordan Ali. Sebenarnya dia mau nolong si Mami, tapi itu konsep-konsep semua itu yang buat adalah Jordan Ali. Dan aku udah bilang, ini konten lu kejebak jadi dari karena kontennya mesra-mesraan dan akhirnya dia melebihi, mungkin karena nggak tahu ya, dia nyoba-nyoba apa tiba-tiba heboh, tiba-tiba dia terusin itu. Dan itu membuat malu, nggak banget. Oke. Dan ini sebenarnya agak tragis ya, karena keluarga pun maksudnya anak dua-duanya sudah sepakat bersuara bahwa ini udah kelebihan. Bahkan bukan hanya dua anaknya, tapi memang kita juga mau lihat bagaimana komentar netizen plus 62 terhadap apa yang mereka buat gitu, konten-konten yang mereka buat, atau memang sekarang sudah menjadi sebuah keseriusan dalam sebuah hubungan. Let's check it out. Nah, ini komentar dari netizen ya. Kalau bener pacaran, ngeri liatnya, masa anak sendiri dipacari, sudah mau kiamat ini dunia, buru-buru tobat deh. Ada juga yang memberikan love, emoticon love gitu ya, love struck di ininya. Lalu juga ada ya Allah, banyak istighfar kakak. Oke, ada lagi? Bagus deh, Inara udah gak punya mertua begini lagi. Astagfirullah, kasihan banget Mbak Inara, udah kece muslimah baik-baik, pernah dihujat sama si ibu, nauzubillah dan nauzubillah min zalik liatnya. Contoh yang tidak baik untuk cucunya, sengaja kayaknya yang cowok biar naik pamor. Trik jitu mendokrak popularitas. Aku percaya bahwa Kak Virgon dan juga Kak Feby memiliki sosial media. Bahkan sebelum ke sosial media pun, keluarga pun juga udah bergetar sebetulnya. Oke, jadi kalau bisa kita atau mungkin Kak Feby cerita gitu ya, sekarang perubahan yang paling drastis dari Mami Eva adalah apa? Selain memang kayaknya kok semuanya kayak disetir ya? Sebenarnya gini, dia kan orang tua ya, dia bisa memilih gitu, ini pantas nggak sih? Ini dampaknya apa gitu loh. Kalau aku sama dia masih pantas. Istilah kasarnya walaupun aku lebih tua, perbedaannya berapa sih? Atau aku misalnya punya kakak, masih oke lah, ini kan orang tua, nenek-nenek gitu loh. Udah 20 berapa? 23 tahun ya perbedaannya? Oh my God, lebih lah pastinya. Mungkin 25-an kali ya, ada lah. Oke. Nggak pantes lah, yang bener lah. Jangan kayak gini. Tolong akhiri drama ini, aku nggak suka. Dan keluarga juga nggak suka. Tolong Jordan jangan bikin malu keluarga. Oke, kalau tadi kan dari Mami Eva mungkin akhirnya bermanuver seakan-akan, oh ini nggak apa-apa. Atau mungkin pernah nggak ada statement dari seorang Mami Eva yang menyatakan, oh kayaknya Mami ini sekarang udah bukan konten lagi nih. Memang sekarang Mami serius untuk membangun hubungan. Kalau untuk bicara dengan serius sekarang ini nggak mungkin. Dia tahu aku tidak akan pernah. Dia tahu aku keras dan akan langsung ignore. Nggak bisa. Aku tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang nggak di luar logika akal sehat. Nggak bisa. Belum dia ngomong aku udah nggak. Jadi kalau Jordannya? Ya dia pernah bilang gini, Kak kayaknya itu si Mami kayaknya beda sama gue ya. Kenapa bedanya? Gue bingung deh Kak, katanya. Kenapa?
gue sama yang muda dikomplain katanya. Sama yang agak di atas gue juga dikomplain. Katanya kurang cocok lah inilah itu. Terus kalau cewek kalau punya ini begini-begini. Gue serba salah deh jadi katanya semuanya kayaknya diatur mami. Sedangkan aku ngelihat mami yang dia disetir mami disetir dia. Oh, sedangkan dia bilang apa-apa mami katanya kebanyakan apa ya kayak ngatur-ngatur gitulah. Jadi ada 2 cerita ya, dari cerita Mami seperti ini A, dari ceritanya seorang Jordan Ali begini. Dan kalau dia bisa cerita gitu ke Kak Feby, berarti kan dia lumayan dekat juga kan. Dia bilang kayak, aku kok kayak merasa ini dan lain-lain. Oke, jadi setelah semuanya ini dia sudah mulai tampil ke media dan juga udah mulai ngomong sama Mami bahwa ini adalah serius, nggak pansos, lalalala. Dan kamu juga secara gamblang, straightforward bahwa nggak mau. Terakhir statementnya dia kepada Kak Feby apa? Sorry Kak, itu sebelum yang kejadian ini ya, sorry Kak. Bener, lu jangan gila, gue gak suka nih kayak gini. Enggak Kak, cuma konten Kak. Awalnya. Terakhir statementnya, apa awalnya? Itu. Oke, akhirnya? Akhirnya ya saya sorry begitu aja seadanya. Nah ini kita mau ketemu lagi di minggu ini. Maksudnya apa? Ini keluarga udah bukan main-main lagi. Ini bukan main-main, ini udah serius. Sampai keluarga-keluarga yang di luar kota, kalau orang Medan itu kan apa ya, keluarganya tuh ada banyak sekali. Belum lagi yang tua-tua itu kan, ini yang marga ini nggak ngerti deh aku. Itu semua mereka bersuara yang di luar kota yang tua-tua. Memalukan kayak gitu-gitu loh. Mami mestinya apa ya, tolonglah Mi yang kayak gitu-gitu janganlah. Lagian kalau Mami mau bantu Jordan juga kan, ya udahlah kalian juga kalau mau viral mau apa dengan cara-cara yang lain gitu. Jangan cara-cara yang receh kayak gini. Ini bikin malu dan jejak digital itu kan sampai kapanpun bisa dilihat gitu. Belum lagi dilihat sama anak gitu. Dilihat sama apa namanya cucu kayak gitu, dampaknya kan bagaimana ya? Kak Feby sendiri terakhir kontakan sama Mama kapan? Terakhir kontakan sama Mama? 5 hari yang lalu. Oh 5 hari yang lalu. Tapi by WA. By WA. Yeah. Kondisinya adalah itu, enggak mau ke rumah sakit. Oh mau ke rumah sakit. Ya. Mau ke rumah sakit tapi bukan sakit karena memang ada general check up yang apa ya memang dia mau dapat endorse dan itu harus namanya udah tua ya. Jadi nggak sembarangan mau di apa sih kayak sedot lemak dan lain-lain gitu loh. Oh oke, pokoknya intinya ada general check up-nya ya. Whatever it is, endorsement dan lain-lain. Tapi pertanyaanku apakah memang setelah mereka akhirnya mendeklarasikan hubungan mereka gitu ya, whatever ini hubungan konten atau hubungan yang serius, apakah memang nilai endorsementnya juga makin naik gitu dari Jordan ataupun Mami Eva? Justru rugi. Jadi endorse kecantikan itu Mami brand ambassador, aku juga baru jadi brand ambassador, sudah kita mau tekan kontrak sudah dibuat, diputusin sebelah pihak. Karena Mami huru-hara ini. Ya huru-hara ini. Atas kejadian ini. Nilainya berapa Kak kalau boleh di-sharing? Semiliar? Kurang lebih ya, enggak lah 400 juta. Tapi berbentuk produk. Oh oke. Mungkin dalam setahun apapun itu produknya, misalnya sebulan 2 kali let's say, tapi tidak berbentuk uang cash. Oke. Tapi dia mau apa-apa treatment apapun dia bebas. Nilainya adalah hampir 400 juta, M ya, hampir 500 juta itu juga diputus akhirnya ya? Diputus. Oke, selain dan aku baru juga mau teken kontrak sudah dibuat, sudah setuju. Kan jadi kan gimana ya, aku mau follow up ke sana juga kan agak malu ya. Karena badannya lagi kenceng juga ya. Iya, akhirnya kan jadi janganlah yang kayak gini-gini gitu loh. Carilah hal-hal yang lain. Masih bisa kok kalau kalau lu mau pansos, kalau lu mau viral gitu misalnya. Kan masih ada hal-hal yang jangan yang kayak gini gitu. Carilah hal-hal yang lain yang nggak dampaknya memalukan kayak gini, gitu. Tolonglah. Tapi kalau si Jordan Ali-nya maksudnya endorsementnya makin naik, yang Kak Feby tahu? Ya sekarang gini, dari dulu juga Jordan Ali emang ada yang tahu, aku aja nggak tahu. Sorry ya, dia memang main sinetron. Tapi kan ya jarang juga ada yang tahu Jordan Ali. Kayak gitu. Jadi dampaknya udah pasti yang diuntungin adalah Jordannya, bukan Mami. Mami babak belur. Kalau dilihat, oh pansos, oh dapat endorse, oh diundang TV dan lain-lain. Berapa sih kalau dikumpulin? Setimpal nggak dengan rasa malu, kerugian dan lain sebagainya. Menurut aku nggak worth it. Jadi makanya kamu secara lantang banget ya. Jelas. Langsung kayak udah nggak aja gitu. Tapi mungkin juga selain memang endorsement, tadi Kak Eva sempat bilang bahwa ini juga ada artikel yang menyatakan bahwa memang uangnya dari Kak Virgon akan di stop juga ya. Iya. Oke, coba kita lihat dulu artikelnya ada. Eva Manurung tak takut Virgon berhenti berjatah bulanan. Aku bisa dapat duit sendiri. Gimana tuh Kak? Baru Kak, 14 November baru kemarin. Aku sempat baca kemarin itu katanya
kalau bulanan di stop ya, mereka mau apa gitu, entah mau do something apa gitu berdua. Enggak itu dagang atau apa gitu ya. Tapi berarti serius dong Kak, kalau misalnya mereka udah menyatakan itu berdua gitu, kayak berarti kan memang ada bau-bau keseriusan. Kalau keseriusan kayak gitu aku nggak akan pernah kasih. Oh oke. Kalau Jordan mau disupport dengan cara hal-hal yang baik, ayo kita support. Tapi akhiri tolong drama ini jangan kayak gini gitu. Ya nggak apa-apa Mami bantu tapi jangan yang kayak gini lah. Dan please minta maaf sama keluarga besar. Dan Virgon tidak pernah kenal Jordan. Even ketemu dari WA ataupun by phone nggak pernah sama sekali. Kalau anak-anak yang lainnya ya pernah ada ketemu, pernah ada kenal. Yang si 4 lain ini ya, Iya. yang udah lama, yang Kak Feby juga udah tahu lama gitu. Tapi ini mah in case aja gitu ya Kak, kita kan nggak pernah tahu. Seandainya, dan kamu kan terakhir juga masih kontak kan 5 hari lalu. Misalnya mereka tetap kekeh nih, bergulirlah konten asmara ini dan mungkin sama seperti konten-konten creator lainnya yang bisa menemukan celah cinta dari kontennya, akhirnya mereka berdua mengakui bahwa oke, ini it's not only about the content. Bisa aja. Kita serius nih sekarang. Lalu keluarga tidak ada yang setuju pasti kan? Pasti. Pasti segala macam, dan akhirnya kita nggak pernah tahu ya Kak, ini mah berandai-andai aja. Mereka kabur dan akhirnya mereka bikin apa sendiri berdua. Bahkan mungkin kalaupun sampai menikah, keluarga tanggapannya gimana? Atau sorry, jangan seperti itu, aku potong. Kamu sebagai anak perempuan pertama, apa yang akan kamu lakukan? Ya siap-siap aja, mau nyokapnya sesak napas nggak? Gitu yang pertama. Mau keluarganya pada sama nggak bergejolak, jadi biar imbang gitu loh. Jadi lihat aja ya, kalau nggak diakhirin, jujur aku akan terus-terusan begini. Nggak enak didengar kan, tolong akhirin segera. Baru, aku orangnya nggak bisa terima hal-hal yang kayak gini. Nggak bisa terima. At some point, karena aku juga anak perempuan pertama, I know exactly what you gonna do gitu. Kayak of course. Lionnya akan keluar, dan apalagi sekali lagi ini udah menyangkut nama besar keluarga. Iya, itu poinnya itu, poinnya itu. Bukan aku loh Kak, aku cuma presenter loh Kak. Tapi itu dia, aku ngerti sih Kak, dan mungkin kalau Insertizen punya kakak perempuan pertama, jangan kata ini yang apa namanya, mencoreng nama keluarga. Lo ongkang-ongkang kaki pada saat kakak perempuan pertama cuci piring aja, itu tuh udah bisa pecah dunia gitu kan, tuh kayak meme-meme yang ada di luar sana. Jadi udah jelas banget bahwa ini akan membayah gitu ya.